Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Karena sebentar lagi mau lebaran, jadi kali ini aku mau buat kue kering, tapi ini yang aku buat adalah sagu keju. Sagu keju ini lumer, lembut, renyah, dan yang pasti ini simple, gampang, dan gak bleber. Nanti aku bakal kasih tips dan caranya supaya gak bleber. Untuk bahan-bahannya apa aja? Di sini aku udah siapkan. Yang pertama, ini aku gunakan 500 gram tepung tapioka. Selanjutnya 200 gram gula halus. Dan nanti juga akan gunakan vanili 1 sendok teh. Boleh vanili atau perisa vanila, itu sama aja, boleh pilih yang mana. Selanjutnya ada keju, ini ada 160 gram atau 1 bungkus keju. Dan ada 2 kuning telur, kita pakai kuningnya aja. Selanjutnya 200 gram blue band. Aku gunakan blue band yang serbaguna. Setelah itu 80 ml santan instan. Ini aku gunakan santan kara instan. Dan ada juga 50 gram butter. Itu tadi bahan-bahannya. Pertama ini aku parut dulu kejunya. Semuanya ini 1 bungkus aku parut semua. Kemudian disisihkan. Selanjutnya ini aku mau sangrai untuk tepung sagu atau tepung tapiokanya. Boleh pakai tepung sagu, boleh pakai tepung tapioka. Dan ini adalah salah satu tips dari aku supaya nggak bleber nanti adonannya. Ini karena mau disangrai ya. Jadi ini aku tambahkan 2 sendok makan dari ukuran sebelumnya. Kalau misalnya ukurannya 500 gram, ini aku tambahkan 2 sendok makan. Kenapa harus ditambahkan? Karena nanti pada saat disangrai itu berat dari tepung sagunya ini pasti akan berkurang karena teksturnya nanti bakal lebih ringan. Jadi untuk timbangannya itu pasti nanti akan berkurang, dan solusinya adalah dengan ditambahkan tadi 2 sendok makan. Dan nanti hasilnya pasti nggak akan bleber. Ini disangrai sampai teksturnya ini kering, garing, dan ringan. Pakai apinya ini api kecil aja. Kalau udah ini ditunggu dingin. Sambil nunggu dingin ini kita siapkan adonannya. Pertama ini aku masukkan blue bandnya langsung 1 bungkus 200 gram. Untuk adonan sagu keju ini aku bikin 1 resep ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti kalau misalnya kebanyakan itu boleh pakai setengahnya aja. Jadi tinggal dibagi-bagi aja semua bahan-bahannya yang tadi udah aku sebutkan. Selanjutnya ini masukkan juga tadi margarin, butter, kemudian ini gula halus. Jadi pertama-tama itu dulu margarin, butter sama gula halusnya. Jangan lupa untuk gula halusnya ini disaring ya, supaya nanti nggak ada yang bergerindil. Selanjutnya ini tambahkan juga dengan vanili bubuk atau perisa vanila 1 sendok teh. Dan ini tinggal diaduk dengan whisker. Jadi ini aku gunakannya bener-bener manual aja, nggak pakai mixer. Ini tinggal diaduk sampai tercampur rata, kurang lebih nanti seperti ini. Pokoknya sampai gula, margarinnya ini dan butternya tercampur dengan merata. Kalau udah kurang lebih seperti ini selanjutnya masukkan kuning telurnya. Ini aku pakai 2 butir kuning telur. Ini kuning telurnya pecah jadi nggak kelihatan 2 butir. Selanjutnya diaduk kembali sampai tercampur dengan merata. Ini kalau udah hasilnya seperti ini, selanjutnya ditambahkan dengan santan kental atau santan instannya. Langsung aja ini aku masukkan semuanya, kemudian diaduk sampai tercampur dengan merata. Untuk mengaduknya ini dari awal sampai akhir ini benar-benar manual aja, cuman pakai whisker atau alat pengaduk seperti ini, nggak pakai mixer sama sekali. Setelah adonan tercampur merata, kurang lebih seperti ini hasilnya. Selanjutnya ini aku masukkan keju yang tadi udah diparut.
Untuk kejunya ini aku nggak masukkan semuanya, disisakan sedikit untuk nanti topping bagian atasnya supaya hasilnya lebih cantik dan menarik. Ini kemudian diaduk sampai tercampur rata kembali. Kalau sudah, ini selanjutnya kita masukkan step terakhir, yaitu masukkan tepung sagu atau tepung tapioka yang sudah disangrai tadi. Masukkannya sedikit demi sedikit aja terlebih dahulu, boleh. Jadi sedikit-sedikit baru diaduk, baru kita masukkan lagi tepungnya. Jangan lupa untuk tepungnya ini tetap harus disaring ya, supaya hasilnya lebih bagus dan gak ada yang bergerindil. Kalau misalnya adonannya udah mulai agak susah pakai whisker, ini boleh pakai tangan. Ini aku gunakan sarung tangan, atau misalnya nggak pakai sarung tangan juga nggak masalah, yang penting tangannya bersih udah dicuci. Ini diaduk sampai tercampur merata, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Dia sedikit lembek memang seperti ini. Ini kemudian kita sisihkan. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan loyang yang sudah aku olesi dengan sedikit margarin, jadi tipis-tipis aja. Selanjutnya untuk mencetak kue sagunya ini aku pakai alat bantu seperti ini. Untuk bentuknya ini disesuaikan aja selera. Ini aku langsung aja begini pakai tangan, kemudian tinggal ditekan seperti ini. Kenapa? Karena kalau menggunakan plastik segitiga itu biasanya kebanyakan itu jebol. Karena tekstur dari adonan sagu keju ini sedikit padat dan agak keras. Kalau misalnya langsung seperti ini menurutku lebih gampang, lebih mudah, dan lebih cepat. Selanjutnya kalau semuanya udah dicetak di atas loyang, ini yang terakhir tinggal dikasih topping keju parut yang tadi udah disisakan. Kalau udah, selanjutnya ini siap untuk dipanggang atau di oven. Ini aku menggunakan oven besar. Ini aku gunakan oven 1 dek yang 2 loyang, jadi cepet banget buatnya. Sekali adonan ini bisa sekali panggang aja, jadi lebih cepet, hemat gas, karena memang ini oven biasanya juga untuk usaha rumahan. Dan ini tinggal dipanggang di suhu itu 150 derajat Celcius, kurang lebih untuk waktunya 30 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing, karena biasanya oven itu beda-beda ya. Dan ini dia hasilnya. Kalau udah mateng ini cantik banget, bagus banget, dan yang pasti ini harum banget karena tadi pakai santan, itu ada rasa gurih-gurihnya, harum, ditambah dengan keju. Ini diangkat, kemudian ditunggu sedikit aja, paling kurang lebih sekitar 3-4 menit karena ini cepet banget dinginnya. Jangan sampai dingin baru dimasukkan toples. Ini hangat-hangat gitu sambil dimasukkan toples, nanti pas pada saat masuk toples dia udah dingin. Karena apa? Tekstur sagu keju itu cepet banget dingin, karena udah dingin dia nanti teksturnya bakal melempem. Jadi pastikan ini udah langsung masukin toples. Ditutup dengan rapat supaya nanti hasilnya tetap renyah dan gurih. Jadi aku mau ingetin buat teman-teman semua, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya ya. Tonton juga resep-resep masakan yang lainnya yang ada di channel ini. Dan ini hasilnya banyak banget. Ini aku bisa jadi sekitar 2 toples besar, kemudian ada 2 toples kecil kayak gini. Ini banyak banget hasilnya. Dan ini dia tekstur sagu keju dari dekat. Tuh, kejunya ini bener-bener berasa karena tadi di dalamnya dicampur keju, kemudian bagian atasnya juga dikasih topping keju. Untuk bagian bawahnya ini jangan terlalu gosong karena sagu keju itu bagus kalau misalnya atas bawah itu biasanya rata, agak rata sedikit. Kalau gosong nanti sedikit agak kepahitan gitu. Dan ini crunchy banget, lembut, lumer, dan renyah. Rasanya enak dan gurih, cocok banget buat isi toples lebaran. Atau mau dijadikan untuk ide jualan, ini juga bisa banget. Jadi untuk teman-teman dan bunda-bunda semua, jangan lupa cobain resep ini di dapur kalian masing-masing karena resep ini mudah, gampang, simple, dan juga praktis.
Terima kasih udah menonton video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.